كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف كيفية ta'amulil muallim ma'a khata'it talib. Kaifiyatu ta'amulil muallim, cara muamalah seorang guru bersamaan menyikapi kesalahan santri. Ya, di sini disebutkan gimana caranya menyikapi kesalahan santri. Ingat ini ya, kesalahan berkaitan dengan bacaan Al-Qur'annya. La yakhlu qari'ul Qur'ani min khata'in fi bidayati hifdzil Qur'an. Tidak akan lepas seorang pembaca Al-Qur'an itu dari kesalahan di awal-awal menghafal Al-Qur'an. Jadi antum yang menghafal itu pasti ada salah. Wa hadzal khata' la yakhruj an wahidin min salasati anwa'. Nah, kesalahan seorang santri dalam membaca Al-Qur'an, dalam menghafal Al-Qur'an itu tidak akan keluar dari salah satu atau tidak akan lepas dari salah satu dari tiga perkara. Tidak akan keluar dari salah satu dari tiga perkara. Imma ayyakuna fil hifdzi, terkadang kesalahan itu pada hafalannya, ya, hafalannya salah. Au fi syakl, atau pada harokat, hafalannya itu salah, maksudnya lupa dia. Atau syakl, harokat. Au fil ada, atau salah dalam melafadzkannya. Ya enggak? Kadang misalkan dia baca misalkan yarfa'illah, dibacanya apa? Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum. Yang sebenarnya yarfa'illah tapi dibaca yarfa'ullah atau yarfa'ullah misalkan. Atau fil ada, memang cara pelafadzannya salah. Wa kullu hadhil akhta yahtaju ila ta'amulin khasin fi tashihihi. Nah, masing-masing dari kesalahan ini butuh kepada cara khusus dalam membenahinya. Wa hadha ta'amul kal'ati, dan cara tersebut seperti berikut atau sebagai berikut. Nah, jadi ketika santri salah dalam harokat atau dalam hafalannya atau dalam menunaikan bacaannya, maka dalam menyikapinya yang pertama, la budda kama aslafta min mushafin khasin likulli talibin. Yang pertama, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, kama aslaftu, afwan, la budda kama aslaftu, harus sebagaimana yang telah aku sebutkan di sebelumnya, berupa ada mushaf khusus bagi setiap santri. Jadi setiap santri itu punya mushaf khusus milik dia pribadi. Antum ada Al-Quran antum khusus? Yang khusus antum mana? Punya mushaf enggak? Dipatenkan Ustaz Syarif. Masing-masing mereka terserah, ala ra'yik, ala kaifak. Antum mau pakai mushaf yang mana? Intinya kita patenkan satu. Jadi itu saja, tidak berubah sampai renyek ganti nanti yang anu tadi.
Ana masih punya mushaf di rumah, mushaf yang ana beli di tahun 2006. Ana masih punya. Ini 2000 berapa? Antum lahir tahun berapa? 2008. Berarti mushaf ana itu lebih tua dibandingkan antum. Nanti insya Allah ana bawakan ke sini. Jangankan 2006 ya. Ini saja, ini ana beli. Ini ana beli 2010 kalau nggak salah, sekitar gitu. 2010. Berarti 15 tahunan. Siapa yang umur 15 tahun di sini? Hah? Nah, antum Afan. Berarti ini antum seumuran inilah kitab ini. Ana belinya, cetaknya mungkin tahun berapa? Itu lihat. Udah kayak gini nah. Ya, seperti itu. Begitu. Ya. Punya buku yang masih awal-awal antum belajar itu dan antum masih punya, masya Allah itu kenangan indah loh. Masya Allah kalau dilihat, masya Allah buku itu tadi. Ya, itu kenangan terkhusus ya. Antum kalau menikmati masa-masa belajar, menghafal Al-Quran, masya Allah itu masa-masa nikmat. Wallahi wa tallahi wa billah, anak katakan tidak ada masa terindah dalam hidup anak pribadi ya. Ini umur anak sudah 30 tahun lebih, 37 tahun lebih. Anak katakan kepada antum, tidak ada masa selama hidup ini masa terindah adalah kecuali masa-masa tatkala berada di pondok pesantren status sebagai santri ya. Masa-masa terindah. Kenapa nak katakan masa-masa terindah? Walaupun punya beban, tapi yang dipikir beban cuma ada dua, belajar dan beramal. Belajar, beramal, belajar, beramal, darus, belajar, darus, belajar ya, ngamalkan ilmu, ibadah, itu saja. Nikmat sekali, tidak ada beban. Kalau sekarang banyak beban, antum kira tidak ada beban. Dilihat kalau buka pintu itu, lihat udah berapa kak beras itu, sisa berapa karung lah kira-kira. Dicek kulkas kosong. Udah masuk pikiran pula membuat pagar, butuh semen. Lihat sana punya terlalu banyak beban. Tapi kalau dulu udah ada beban, enak sekali. Apalagi masa-masa diaman, ya Allah susah diaman. Tapi kenangan terindah luar biasa. Susah, senang, waduh indah sekali. Ya, masa-masa yang indah dan nikmat, masa-masa menuntut ilmu. Bener loh. Ya mungkin antum pertanyaan, masa indah dan nikmat? Nah itulah kenikmatan yang hakiki. Nabi SAW mengatakan apa? Idza marartum bi riyadil jannah farta'uha. Kalau kalian melewati taman dari taman surga, singgahlah kalian. Apa taman dari taman surga? Majelis ilmu. Rasulullah SAW mengumpamakan majelis ilmu ibarat taman surga. Ya enggak? Kenapa diumpamakan majelis ilmu ibarat taman surga? Terdapat ketenangan, terdapat kenikmatan di sana. Sebagaimana seseorang tenang dan nikmat di surga. Terdapat sakinah. Yang namanya taman, ketika disebut taman, tempat sesuatu yang tenang ya, indah sekali, tenang di situ, rekreasi luar biasa. Taman surga, majelis ilmu adalah majelis yang dicari oleh para malaikat. Yang disebutkan dalam hadis, malaikat berkeliling dia. Kemudian ketika malaikat melihat ada majelis zikir, majelis ilmu, apa kata malaikat? Halummu kesini, ini loh yang kalian cari. Ngumpul malaikat di majelis ilmu, dinaungilah majelis tersebut dengan sayap-sayap para malaikat. Sesuatu yang menimbulkan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika. Itu semua keutamaan ilmu. Tenang majelis ilmu.
Kalau majelis dunia penat pikiran antum, ya enggak? Seperti itu. La budda kama aslaftu min mushafin khas li kulli talibin. Tolong itu lihat. Wa yastahib ma'ahu al-qalam al-rasas li ghardi wad'i li ghardi wad'i alamatin ala mawdi'il khata'. Dan wa yastahib ma'ahu al-qalam ar-rasas, dan hendaknya bersama seorang guru, bersama dia, maksudnya bersama murid tadi, ada kolam rosos. Apa arti kolam rosos? Pensil. Al-qalam ar-rasos artinya pensil. Kenapa? Hah? Sudah kasihkan. Wa yastahib ma'ahu al-qalam ar-rasas li ghardi wad'i alamatin ala mawdi'il khata'. Dan bersama dia al-qalam ar-rasas, ya, jadi bersama talib tadi hendaknya ada pensil. Apa tujuan pensil tadi? Li ghardi wad'i alamah, untuk tujuannya meletakkan tanda pada tempat yang salah. Jadi ketika seseorang membaca ada kesalahan, dia letakkan tanda. Fa in kana al-khata'u fil harakat, kalau kesalahannya ada pada harakat, ja'ala ala hadzal harakah dairatan, maka dia jadikan pada bagian harokat tersebut ada lingkaran. Jelas? Jadi misalkan ini mushaf. Nah, jadi fungsi pena, ketika ada antum salah baca, antum tulis yang ada harokat. Walaupun ya ikhwan, yang disebutkan di sini ya jadi perbincangan, ya, jadi perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang tidak sepakat, ya. Kenapa? Karena mushaf Al-Quran itu bukan untuk dicoret-coret. Sehingga kalau anak pribadi lebih menyarankan, ya, tidak usah untuk dilakukan penyoretan, ya, tidak usah dilakukan pencoretan pada mushaf. Biarkan mushaf itu utuh tanpa ada coretan. Itu disebutkan sebagai bentuk ta'zim, pengagungan terhadap mushaf Al-Quranul Karim. Demikian disebutkan oleh Syekh Ahmad Syamlan dalam kitab Ta'zim Sya'airillah. Seperti itu Syekh Syarif, ya. Walaupun di sini disebutkan caranya seperti itu. Fa in kana al-khata' fil harakat ja'ala al-harakat dariyah bihadza syakl alhamdulillah, yaitu dengan bentuk seperti ini, alhamdulillah. Misalkan dia baca alhamdulillah, kesalahannya apa? Dia baca alhamdulillah, maka disebut, dilingkari harokat tersebut. Wa in kana al-khata'u fi nisyani kalimatin fil ayah atau taghyiri kalimatin bi ukhra wa nahwi dzalika ja'ala tahtaha khattan. Kalau kesalahan tersebut ada pada kelupaan pada satu ayat, kelupaan pada satu kata dari suatu ayat, atau ada taghyir kalimah, perubahan satu kata dengan kata yang lain,
maka dia letakkan di bawahnya garis bihadzal syakl, dengan bentuk yang di sini. Wa in kana al-khata' fi nisyani bidayatil ayah ja'ala ala nihayati tarkimil ayah allati qablaha khattan hakadha. Kalau ternyata kesalahan tersebut ada pada awal ayat, maka dia jadikan garis tersebut di bawah penomoran tersebut. Fayakunu ma'nahu nisyan waslil ayah, sehingga maknanya tuh lupa menyambung ayat. Nah ini tadi. Tapi wallahu alam, kalau ana pribadi lebih condong ke pernyataan para ulama yang mengatakan enggak boleh. Kalau salah jangan dioret-oret mushafnya antum, biarkan bersih. Nanti coret antum, ternyata yang menghafalnya tadi, waduh, baca satu ayat salah, dua ayat salah, tiga ayat coretan semua, jelek mushaf Al-Quran, dan itu bukan termasuk pengagungan kata para ulama. Jelas? Wadih? Seperti itu. Wa in kana al-khata'u fil ahkami tajwidiyah mithlu al-izhar wal idgham wal ikhfa fa inna rad fihi yakunu kal ati. Kemudian kata beliau, kalau kesalahan tersebut pada hukum-hukum tajwid, misal izhar, idgham, ikhfa, maka cara memperbaikinya ada sebagai berikut. Yang pertama, iqaf at-talib anil qiraah, memberhentikan santri tersebut dari membaca. Pas setoran ternyata salah bacaannya, idghamnya salah, berhentikan. Yang kedua caranya, su'alut talib anil hukmi, tanya talib tadi apa hukumnya. Dia baca misalkan bacaannya walam yakullahu kufuwan ahad, dibaca sama dia walam yakun lahu kufuwan ahad, dibaca walam yakun lahu kufuwan ahad, berhentikannya kalau bahasa Arabnya hasbu, cukup. Kenapa kamu baca walam yakun lahu kufuwan ahad? Nah itu tadi, kenapa dibaca walam yakun, mikir dia. Su'alut talib anil hukmi fa in asaba, kalau benar jawabannya wa illa alimhu, atau wa illa allamahu au dzakkarahu bil hukmi wa alzamahu bi dirasati tajwid. Kalau benar ya alhamdulillah, dan jika tidak maka ajari dia, ingatkan dia dengan hukum tajwid dan paksa dia untuk belajar tajwid. Kai tazulu hadil akhta, supaya hilang kesalahan tersebut. Fal khata' at-tajwidi ghaliban yazulu ma'at tikrar. Yang namanya kesalahan tajwid itu akan hilang kalau dibarengi dengan tikrar, berulang. Ma'anahu yanbaghi lit-talib dirasatu ahkami tajwid qabla al-hifdzi aw indahu, ya, bersamaan itu selayaknya bagi seorang santri dia belajar juga hukum-hukum tajwid sebelum menghafal atau ketika menghafal. Wa hakadha tatbiq al-amali lamma ta'allamahu min at-tajwid, atau lima ta'allamahu min at-tajwid. Demikian juga praktek amalnya dia lamma atau lima ta'allamahu min at-tajwid, ya, untuk ilmu yang telah dia pelajari dari ilmu tajwid tersebut. Jelas? Idza kana fil yaumi tsani aqbala al-mudarris 'ala at-talib wa sa'alahu 'amma akhta'a fihi fil yaumil awwal. Apabila sudah masuk hari kedua, maka seorang mudarris, ya, menghadap ke muridnya dan bertanya kepada murid tentang kesalahan yang ada di hari pertama tadi. Kalau sudah masuk hari kedua, maka tanya muridnya tadi tentang kesalahan dia. Fa in sawwabaha wa syajja'ahu wa da'alahu, ya, wa bada ma'ahu fil hifdzil jadid wa illam yusawwibha asyara amama al-khata' al-mukarrar bisahmin muqabil as-satr bihadza syakl. Wa hadza as-sahm ya'ni anna al-khata' mukarrar li aktsar min marra wa yutalib at-taliba bihifdzihi wa la yamurru alaihi hatta yahfadhahu. Nah, kata beliau,
Tadi kalau sudah masuk hari kedua ada kesalahan kan, tadi santri tadi ada kesalahan. Kalau masuk hari kedua, kalau ternyata dia sudah membenerinya, dia sudah membenerinya, syaja'ahu, maka guru tadi kasih motivasi, mantep Umam, dites, coba baca Mam ini, benar bacaannya, kemarin salah kan, maka syaja'ahu, guru harus menyemangatinya. Wada'alahu, masya Allah, barakallahu fiik ya Umam, zawwajakallahu. Didoakan, doanya orang Yaman. Wa bada'a ma'u fil hifdzil jadid, silakan ngafal yang baru, mantap hafalan antum. Wa illam yusawwibha, ternyata tidak dibenerinya, masih salah Umam tadi, maka seorang guru tadi asyara amamal khata', dia kasih isyarat di depan kesalahan tadi, al mukarrar dengan tanda panah yang sejajar dengan garis tadi, kasih tanda panah seperti itu. Ini teorinya Ustaz Syarif ya, tapi kalau anak pribadi lebih baik tidak usah, mimbab ta'zimil Quran. Demikian juga banyak fatwa para ulama muasirin, Al-Quran tidak boleh diorek-orek ya, tidak boleh diorek-orek. Yakni anna hadzal khata' mukarrar, itu maknanya kesalahan tersebut berulang, sehingga dituntut seorang santri tadi untuk menghafalnya lagi dan tidak boleh mengulanginya sampai dia mutqin. Summa in takarrara al-khata' fil hifdzi aktsar min thalathati akhta'. Namun kalau kesalahan pada hafalan dia tadi melebihi dari 3 kali kesalahan, fayuwaqqaf hatta yusawwib, maka perlu diberhentikan dia sampai dibenarkan. 3 kali ya, takarrar, diulangi masih salah, besok ngulang lagi, sudah jangan dulu untuk nambah, ulang terus. Wala yusmah lahu bi qiraatil hifdzil jadid hatta law ukhira ila al-yaumi tsani, ya, sehingga tidak diperbolehkan bagi dia untuk membaca hafalan barunya sampai, kalaupun seandainya ditunda sampai hari kedua tidak masalah, illa idza ra'al mudarris maslahatan fi mururihi wa su'alihi anhu fil yaumi tsani, kecuali kalau memang guru tadi memandang sudahlah tidak ada maslahat, dilewatkan saja ya, dan ditanyakan nanti di hari kedua. Summa in takarrara al-khata' fil harakat fala yusmah lahu bi qiraati hifdzil jadid walau ghaltah wahidah. Kemudian juga kalau terjadi kesalahan pada harokat, tidak diperbolehkan juga dia untuk membaca hafalan baru meskipun satu kesalahan. Kesalahan harokat itu fatal loh ya, tidak boleh suruh ngafal lagi. Li khaturatil akhta' fil harakat, karena ada bahaya kesalahan pada harokat itu. Illa idza ra'al mudarris al maslaha fi mururihi ma'a su'alihi 'anil khata' fil yaumi tsani, kecuali kalau gurunya tadi memandang ada maslahat untuk dilewatkan saja bersamaan nanti ditanya lagi di hari keduanya. Kemudian yang kelima, la taruddu 'ala talib khata'ahu bi mujarrad annahu akhta', la tarudda 'ala talib khata'ahu bi mujarrad annahu akhta'ah. Seorang guru, engkau jangan membantah murid tadi, menyanggah murid tersebut pada kesalahan dia alhamdulillah, kalau semata-mata dia salah. Fahadha yaj'al at-talib yusab bil ihbat wal malal. Alhamdulillah. Karena kalau disanggah semata-mata nyanggah, ini bisa menjadikan seorang santri tadi tertimpa ihbat, apa bahasa kitanya, down, dan bosan. Ustadz ini nyalakan baik, bener tidak? Ini ada kata Ustaz Syarif, salah pula salahnya lagi, salah, apa salahnya tadi? Tidak boleh kayak gitu ya, tapi harus salah, kasih tahu yang benar. Lakin la mani'a min wad'i alamati ta'syir, akan tetapi tidak masalah untuk meletakkan tanda ta'syir alal khata', tanda isyarah pada kesalahan tersebut mubasyaratan, secara langsung. Thumma tamahalat talib ya, yuraji' qira'atahu thumma tusawwibuhu lafziyan wa qad asyartu lahu alal khata' ya. Lakin akan tetapi tadi tidak masalah meletakkan tanda isyarat pada kesalahan tersebut secara langsung, kemudian
seorang santri tadi pelan-pelan memurojaah bacaannya, kemudian dibenarkan secara lafaz sebagaimana yang telah aku syaratkan pada kesalahan sebelumnya. Kemudian yang keenam, la tuajjil ar-radd al khata' ila akhiril qiraah bal rudda ala kulli khata'in fi mawdi'ihi hatta la tansa. Kemudian yang keenam, jangan menunda sanggahan ya pada suatu kesalahan sampai selesai bacaan dia. Bahkan setiap salah langsung, setiap salah langsung, setiap salah langsung. Gitu Ustaz Syarif. Jadi kalau ada santri yang salah satu ayat langsung benarkan. Jangan nunggu satu halaman kau salahnya ini jangan. Tapi setiap tadi salah gitu tadi. Wallahu taala shawab. Adapun yang setelahnya insyaallah kita lanjutkan nanti ya. Naktafi bihadzal qadar.